Kisah Rakuti. Dharmaputra pengusir Raja Majapahit yang mati sebagai pemberontak. Raden Wijaya, raja pertama kerajaan Majapahit, membentuk Dharmaputra yang beranggotakan 7 orang pilihan, yakni Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Para Dharmaputra ini disebut sebagai pegawai istimewa yang sayangi raja. Sayang, ke-7 orang ini berakhir tragis. Semuanya tewas sebagai pemberontak pada masa pemerintahan raja kedua, yaitu Prabu Jayanegara. Di antara sejumlah Dharmaputra, Rakuti terlihat paling unggul. Rakuti selalu berusaha untuk mendapatkan kepercayaan raja, serta selalu berusaha dekat dengan raja. Ternyata Rakuti punya misi khusus. Dia sangat ingin membunuh Raja Majapahit karena telah menjadi penyebab meninggalnya sang istri dan merusak rumah tangganya. Untuk memuluskan niatnya, Rakuti membentuk barisan bawah tanah guna membunuh sang Prabu Jayanegara. Hal itu dikatakan Dr. Purwadi dalam buku Sejarah Raja-Raja Jawa. Di satu malam pada tahun 1319, Rakuti dan teman-temannya mulai melancarkan aksinya. Memaksa masuk istana, para senopati perang yang sedang tidur pulas banyak yang menjadi korban keganasan pedang Rakuti dan teman-temannya. Tetapi niat Rakuti membunuh Jayanegara tidak kesampaian. Sebab Jayanegara yang sedang tidur pulas diangkat dan dibawa lari mengungsi oleh Gajah Mada. Kala itu Gajah Mada menjadi komandan pasukan khusus Bayangkara. Dikisahkan di Kidung 15 prajurit pengawal raja yang masih setia. Pasukan Bayangkara merupakan penjaga keamanan raja yang terdiri dari orang-orang sakti dan setia yang terpilih. Anggota Bayangkara dipilih melalui seleksi ketat. Jayanegara dibawa ke desa Bedander. Singkat cerita, di tempat persembunyiannya, tempatnya di rumah Buyut Bedander, seorang pengalasan atau pesuruh meminta pamit hendak ke Majapahit. Karena curiga orang tersebut adalah antek Rakuti, Gajah Mada membunuh orang tersebut. Bagi Gajah Mada, keamanan persembunyian Prabu Jayanegara harus dijaga serapi dan serapat mungkin. Pada hari kelima, Gajah Mada mengizinkan kepada Prabu Jayanegara untuk memantau perkembangan ibu kota Majapahit. Setiba di Majapahit, Gajah Mada menemui para menteri dan prajurit. Para menteri dan prajurit bertanya tentang keselamatan Prabu Jayanegara. Awalnya Gajah Mada berbohong. Dia mengatakan sang Prabu Jayanegara telah tewas dibunuh kawan-kawan Rakuti. Mendengar hal itu, para menteri dan prajurit terlihat sangat berduka cita. Melihat reaksi para menteri dan prajurit, Gajah Mada merasakan ada darah kesetiaan yang mengalir pada para menteri tersebut. Karena itu Gajah Mada menceritakan hal sebenarnya bahwa sang Prabu Jayanegara masih sehat dan segar bugar. Gajah Mada lalu meminta perlindungan kepada para menteri untuk menumpas Rakuti dan bawahannya. Tidak berapa lama Rakuti dan pasukannya berhasil disingkirkan oleh pasukan Bayangkara dan prajurit Majapahit yang setia di bawah pimpinan Gajah Mada. Rakuti tewas, Majapahit bisa dikuasai lagi. Setelah Majapahit aman,
Prabu Jayanegara pun diboyong kembali ke istana. Namun sebelum pemberontakan Rakuti pecah, Rasemi terlebih dahulu memberontak. Dia ikut dalam rombongan pelayat dari Majapahit ke Lumajang atas peninggalannya ayah Pati Nambi yang bernama Pranaraja. Kemudian terjadi peristiwa tragis di mana Nambi difitnah melakukan pemberontakan oleh seorang tokoh licik bernama Mahapati. Raja Mahapahit saat itu adalah Jayanegara putra Raden Wijaya. Karena terlanjur percaya kepada hasutan Mahapati, ia pun mengirim pasukan untuk menghukum Nambi. Saat pasukan Majapahit datang menyerang, Rasemi masih berada di Lumajang bersama anggota rombongan lainnya. Mau tidak mau ia pun bergabung membela Nambi. Akhirnya Nambi dikisahkan terbunuh beserta seluruh pendukungnya, termasuk Rasemi yang tewas di bawah pohon kapuk. Setelah Rasemi, giliran Rakuti yang memberontak dan berhasil mengusir Prabu Jayanegara keluar istana. Setelah peristiwa pemberontakan Rakuti tahun 1319, saat itu tersisa satu anggota Dramaputra yang masih hidup, yakni Ratanca. Pada tahun 1328, Ratanca menemui Gajah Mada untuk menyampaikan keluhan istrinya. Istri Ratanca mendengar berita bahwa Jayanegara melarang kedua adiknya, yaitu Dia Gitarja dan Dia Wiyat, untuk menikah. Konon Jayanegara sendiri berniat mengawini kedua adiknya itu. Tanca meminta agar Gajah Mada, yang saat itu menjadi abdi kesayangan Jayanegara, supaya mengambil tindakan pencegahan. Namun Gajah Mada seolah tidak peduli pada laporan Ratanca. Hal ini membuat Ratanca merasa tersinggung. Sebagai ahli pengobatan istana, Ratanca suatu hari ia dipanggil untuk mengobati sakit bisul yang diderita Jayanegara. Di dalam kamar raja hanya ada Jayanegara dan Gajah Mada. Usai melakukan terapi pembedahan, tiba-tiba Tanca menusuk Jayanegara sampai tewas. Seketika itu pula Gajah Mada mengganti membunuh Tanca. Perbuatan Gajah Mada membunuh Tanca tanpa pengadilan menimbulkan kecurigaan. Sejarawan Slamet Muljana menyimpulkan kalau dalang pembunuhan Jayanegara sesungguhnya adalah Gajah Mada sendiri. Tampaknya Gajah Mada sengaja memancing amarah Tanca dengan pura-pura tidak peduli supaya Tanca sendiri yang mengambil tindakan. Siasat Gajah Mada ini berjalan baik. Tanca pun membunuh raja dan kemudian langsung dibunuh oleh Gajah Mada seolah untuk menghilangkan jejak.